Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video dari Syifa Naura Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel yang selalu hadir dengan pembahasan yang selalu berbeda. Kali ini Bunda ingin membahas tentang seorang kawan yang mengeluh kepada saya. Bun, saya cuma bisa menjahit, tidak bisa potong, tidak bisa bikin pola. Karena dulu saya kerjanya di konveksi, cuman bagian jahit. Sedangkan kalau saya mau kerja ke tempat orang lain, ada anak-anak di rumah yang harus saya jaga. Saya tidak bisa kemana-mana, Bunda, anak saya masih kecil. Sedangkan pendapatan suami saya akhir-akhir ini tidak menentu. Baik, mari kita kupas keluhan dari sahabat kita itu yang mungkin mewakili dari keluhan sahabat-sahabat yang lain. Kita garis bawahi tentang kata-kata saya cuma bisa menjahit, tidak bisa potong, tidak bisa bikin pola. Oke, cuma bisa menjahit. Menjahit adalah keahlian. Bagaimana kita bisa mengendalikan sebuah mesin jahit untuk membuat sesuatu. Kita harus menghilangkan mindset tentang menjahit adalah menjahit baju. Mari kita perhatikan di dalam rumah kita. Benda-benda di dalam rumah kita yang berasal dari kain yang bisa kita jahit itu apa saja? Apakah cuma baju? Apakah cuma jilbab? Kita mulai dari depan. Ada taplak meja, ada gorden. Kemudian ada penutup kulkas. Masuk kita ke kamar, ada sarung bantal, ada spray, ada selimut, ada lagi penutup galon. Apalagi ada boneka, ada bed cover, dan lain-lain. Banyak sekali benda-benda yang bisa kita jahit, tidak harus baju. Kalau kita tidak bisa bikin pola, apakah dunia berhenti hanya dengan bisa menjahit, kita tidak bisa bikin baju? Makanya dulu pernah ada seorang sahabat yang mengeluh kepada saya karena suaminya tidak bekerja, karena di PHK, sedangkan perekonomian keluarga tetap harus berputar. Saya sarankan kepada seorang teman tersebut untuk belajar menjahit. Kenapa harus menjahit? Karena di dalam keahlian kita menjahit itu banyak sekali peluang yang bisa kita kerjakan. Tidak cuma baju, kita bisa bikin apa saja. Misalnya kita bikin sawal bantal atau sarung bantal guling. Kita mulai dari yang kecil-kecil, atau sarung bantal ruang tamu. Kita bikin, kalau sudah jadi kita foto, kita taruh di akun kita, di media sosial, kita taruh di Facebook, kita taruh di status WA. Jadi status WA, status Facebook itu jangan diisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Bolehlah kita isi dengan hiburan, kita isi dengan makanan. Tapi kalau kita butuh pekerjaan, kalau kita butuh penghasilan, kita isi akun kita, status kita itu dengan hal-hal yang bisa kita jual. Kalau kita bisa menjahit, kita bikin sendiri. Karena itu yang saya lakukan dulu. Sebelum saya berani menerima jahitan. Dulu saya itu bermula dari permak. Orang yang beli baju jadi pasti ada kepanjangan lah, atau mungkin pinggangnya kurang pas jadi perlu dikasih kupnat, atau bahkan ada baju-baju yang mulai kesempitan ingin dibesarkan sedikit. Dari permak-permak itu kita bisa menghasilkan uang. Tapi Bunda, kalau kita bikin sesuatu kan butuh modal. Ya kita mulainya dari yang kecil, jangan mikirnya yang langsung produksi jumlah besar. Kita bikin satu saja itu bisa dijual. Misalnya kita bikin boneka. Boneka yang simple, kainnya itu namanya kain rasfur yang kita bisa tempel dengan mata boneka. Itu bisa dibeli di tempat-tempat alat jahit. Kita bisa bikin boneka dari kain rasfur. Kain rasfur itu semeternya kalau tidak salah 60 sampai 70 tergantung kualitasnya. Nah itu bagian mata, bagian hidung itu kita bisa pelajari. Kita dikasih Allah itu otak untuk berpikir. Jadi orang itu jangan pasif. Suami tidak ada penghasilan, sudah
dunia berhenti berputar. Jangan, kita dikasih otak untuk berpikir. Kalau nggak bisa bikin boneka, misalnya boneka bunda, alat-alatnya itu susah dicari di tempat saya, kita bikin bed cover. Bun, bed cover itu gimana caranya? Bed cover kan cuman kotak ya. Misalnya kita nggak punya kain yang bagus, kita sambung-sambung dari kain perca. Kain perca yang kita sambung-sambung itu dalamnya kita kasih dekron lapis, dekron meteran. Dekron itu ada dua macam ya, dekron yang untuk isi bantal ataupun dekron yang berupa lembaran. Itu lebarnya, kalau dekron untuk bed cover itu lebarnya 240. Nah, itu kita beli 2 meter atau 1,5 meter, tergantung kita mau bikin bed cover seberapa lebar. Nah, perca yang disambung-sambung, isinya dikasih dekron lembaran, itu bisa jadi duit. Atau kita bikin dompet, kita jual. Kalau kita jual di toko-toko, kita titipkan biasanya lama ya. Mending kita taruh di status. Kita jual secara online. Untuk zaman sekarang ini mudah sekali kok jualan. Kita bikin sesuatu, taruh di status. Mungkin hari ini enggak terjual, bisa lain hari. Kita manfaatkan aja perca kalau enggak ada modal. Perca belum ada, Bunda. Saya kan belum terima jahitan, ya kita beli kain kilon yang murah. Tapi pemasarannya sulit, Bunda. Jangan bilang sulit. Jangan banyak mengeluh. Lakukan dulu. Action dulu. Jangan mengeluhnya didahulukan. Jangan kesulitannya didahulukan, tapi lakukan dulu. Nah, kalau misalnya bed cover terlalu sulit, bikin boneka terlalu sulit, coba kita bikin bantal. Saya pernah bikin bantal dan guling. Bantal dan guling itu kita pakai kain spray yang semeternya katakanlah 27 ya, yang standar. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi saya sarankan untuk beli itu jangan yang murah, karena nanti warnanya akan pudar, akan luntur. Kita beli dekron 1 kilonya itu kisaran 50.000. Itu bisa jadi 2 bantal. Bantalnya itu kalau dijual seharga 40 sampai 50, kita masih untung. Jadi 1 kilo dekron itu kalau dijual jadi 2, katakanlah 25 ya. Terus kainnya itu kita bisa cari kain spray 75 cm itu kan jadi 2. Kain spray 75 cm jadi 2, 1 bantal dan 1 guling. Itu bisa menghasilkan uang 100.000. Jadi saya sarankan jangan mengeluhnya didahulukan. Jangan berpikir yang sulitnya itu didahulukan, tapi lakukan dulu, kerjakan dulu. Kalau ketemu kesulitan, tanya. Bun, kalau bikin bed cover itu kan harus beli dekron lembaran, lah belinya di mana? Di toko alat-alat yang menjual busa. Alat-alat yang menjual bahan-bahan sofa atau bahan-bahan kasur. Kalau di tempat sampean enggak ada, tinggal, itu mudah sekali, tinggal klik Sivanora, pasti dibantu. Kalau misalnya kesulitan dalam membeli bahan-bahan yang kita pakai untuk membuat sesuatu, entah itu entah itu pita, entah itu renda, entah itu dekron, entah itu apa-apa yang Anda perlukan, Sivanora siap membantu. Baik, kunci terakhir dari saya, sebagai seorang penjahit, jangan monoton cuma belajar pola, jangan monoton cuma tahu jenis kain. Untuk saat ini, di era digital ini, kita perlu tahu sedikit editing, belajar sedikit editing. Untuk apa? Untuk memasarkan karya kita. Kalau untuk saat ini misalnya kita sudah kewalahan dengan orderan yang datang, orangnya bawa kain, bagus. Tapi untuk Anda
yang tidak ada orderan yang datang, maka Anda harus jemput bola. Jemput bola artinya Anda bikin satu karya agar semua orang tahu, agar semua kawan-kawan Anda tahu bahwa Anda bisa kok. Saya bisa kok bikin baju, saya bisa kok bikin taplak, saya bisa kok bikin ini, saya bisa kok bikin itu. Dengan menampilkan di media, di status, orang akan tahu Anda bisaannya apa, Anda punya keahlian apa. Dengan mereka tahu, mereka akan order. Itu caranya jemput bola. Jadi jangan diem aja, ndak ada orderan datang diem aja. Jahitan lagi sepi bunda, mengeluh. Berhentilah mengeluh. Anda dikasih otak, dan otak itu adalah aset. Kalau Anda belum bisa, Anda bisa bertanya. Kalau bertanya di grup ndak bisa, Anda ada YouTube, ada Google. Untuk sekarang ini banyak sekali media-media yang bisa membantu kita. Syaratnya jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah bertanya. Action, lakukan perubahan. Orang yang cerdas akan banyak melakukan perubahan dalam hidupnya. Jangan menunggu, tapi jemput bola. Orang yang banyak alasan, bun, tidak punya modal, bun, pemasaran itu sulit, bun, ini itu. Orang yang terlalu banyak alasan, saya jamin orang itu tidak akan bisa sukses. Tapi orang yang sukses tidak membutuhkan banyak alasan untuk melakukan perubahan dari hidup yang dia jalani. Demikian dari saya Bunda Naura pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.